Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Rizka Dinda Widianti dari kelas 9J nomor absen 24. Di sini, aku akan membawakan sebuah cerita inspiratif yang berjudul Si Penebang Pohon. Oke, happy watching! Tahukah kalian, jika kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, maka hasilnya adalah nol. Selama ini, kita hanya fokus pada keberhasilan dan hasil yang banyak, tanpa memikirkan hal-hal yang wajib dilakukan untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, kita selalu memacu diri kita untuk terus-menerus bekerja, tanpa berpikir untuk berinovasi. Seringkali kita tidak mempedulikan diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, dan ada kalanya juga kita beristirahat untuk memikirkan dan menemukan hal-hal yang baru. Ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang sangatlah baik, maka si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin dan bersungguh-sungguh. Saat memulai bekerja, sang majikan memberikannya sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Pada saat sore tiba, sang majikan pun menghampirinya. Karena mendengar pencapaian yang luar biasa tersebut, sang majikan pun akhirnya terkesan dan memberikannya sebuah pujian yang tulus. Hasil kerjamu sangat baik, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon itu. Belum ada yang seperti dirimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu, Pak. Puji sang majikan. Karena termotivasi oleh pujian sang majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi untuk menebang pohon. Tetapi, ia hanya berhasil menebang 7 batang pohon saja. Hari ketiga, ia jauh lebih keras lagi bekerjanya. Tetapi, hasilnya pun tetap sama. Tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pula pohon yang berhasil ia robohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada Pak Majikan? Pikir si penebang merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, ia menghadap sang majikan, meminta maaf atas hasil yang kurang maksimal dan mengeluh tidak mengerti atas apa yang telah terjadi. Sang majikan pun menyimak dan bertanya kepada si penebang. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak? Tanya sang majikan. Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Setiap hari saya sibuk menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga. Jawab si penebang. Nah, disinilah masalahnya. Ingat hari pertama kamu bekerja. Dengan kapak baru yang terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, namun tidak diasah. Kamu tahu sendiri kan hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar bisa bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja. Titah sang majikan. Dengan mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang pun berlalu dari hadapan sang majikan dan memulai untuk mengasah kapaknya. Hai kawan-kawanku, terkadang kita terlalu bersemangat untuk bekerja, hingga lupa bahwa pikiran kita juga perlu diistirahatkan. Sama seperti si penebang pohon, kita pun dari pagi hingga malam seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali kita melupakan hal-hal lain yang sama pentingnya,
yaitu istirahat sejenak untuk mengasah dan memikirkan hal-hal baru sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi lebih dinamis, berwawasan, dan inovatif. Sekian cerita inspiratif yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.